perkembangan teori atom ya sudah dilakukan sebelumnya, dan siapa namanya John Dalton ya. John Dalton juga mengemukakan kalau atom itu tidak dapat dibagi-bagi lagi gitu ya. Tapi teori sebelumnya, perkembangan teori itu dicetuskan oleh Demokritus ya. Jadi menurut bahasa Yunani kalau atom berarti itu tak dapat dibagi-bagi lagi. Ini sebelum Masehi ya, 2000 istilahnya, konsep-konsep yang sebelum perkembangan konsep teori atom modern ya seperti sekarang ini. Jadi ide tersebut itu memang pertama kali dikemukakan ya oleh filsuf Yunani yaitu Demokritus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi konsep ini memang bertahan ya, bertahan lebih dari 2000 tahun gitu. 2000 tahun bahkan istilahnya masih digunakan oleh John Dalton untuk mengembangkan konsep tentang atom pada abad ke-18 ya, sebelum perkembangan teori atom modernnya gitu. Jadi hingga pada permulaan abad ke-18 Masehi mulai terjadi pergeseran konsep. Kenapa? Karena adanya penemuan-penemuan baru ya, eksperimen-eksperimen baru, jadi memunculkan istilahnya pengertian yang lebih baik lagi mengenai atom ya dari ilmu kimianya itu begitu. Jadi ada perkembangannya melalui beberapa eksperimen-eksperimen. Nah, bagaimana pengembangan konsep atom modern dari zaman Demokritus bertahan terus lalu dikembangkan oleh John Dalton. Yang pertama itu kita lihat dari sifat percobaan kelistrikan. Ya, sudah dicoba oleh Benjamin Franklin, jadi menemukan dua tipe dari muatan listrik ya. Dan Benjamin Franklin ini menamakan muatan listrik positif ya, ataupun menemukan muatan listrik positif dan negatif karena muncul secara berlawanan dan saling menetralkan. Ini ada percobaannya Benjamin Franklin-nya ya. Ada percobaan Benjamin Franklin. Lalu sifat kelistrikan itu memang terlibat banyak eksperimen di mana teori struktur atom itu diturunkan. Jadi memang Benjamin Franklin ini menemukan atau menamakan satu muatan ya, muatan positif dan negatif karena saling berlawanan. Itu merupakan dari sifat dari kelistrikan ya, yang terlibat dari banyak eksperimen di teori atom yang diturunkan nantinya gitu. Nah, yang pertama itu elektron ya. Jadi ada atom itu memang terdiri dari beberapa muatan. Jadi yang pertama itu ada elektron. Elektron di sini memang dibilangnya partikel subatomik ya yang memiliki unit muatan negatif atau -1 gitu. Nah, pertama kali menemukan elektron ini dilakukan percobaan. Namanya itu sinar atau tabung sinar katoda seperti pada gambar ya, mungkin sudah tahu. Jadi ketika tegangan tinggi dikenakan atau ada pada elektroda di dalam tabung sinar katoda, lalu sinar katodanya ini mengalir dari elektroda negatif di katodanya ke elektroda positif di anodanya. Ini ya garis lurus ini dari negatif ya, dari negatif ke positif. Ini ya terlihat. Lalu sinar katodanya itu bisa diasumsikan sebagai partikel yang bermuatan negatif. Ya, karena ini mengalirnya dari negatif ya ke positif. Nah, ya, yang sekarang kita ketahui sebagai elektronnya. Lalu masih pada percobaannya J.J. Thomson ya, menemukan rasio muatan terhadap massa elektronnya masih menggunakan tabung sinar katoda. Nah, rasio muatan terhadap massanya itu Z per M elektronnya itu sebesar 1,759 dikali 10 pangkat 8 kolom ya per gram. Ya, seperti ini ya tabung namanya sinar katodanya ataupun penemuan elektron ya.
Nah, untuk selanjutnya kalau model atom Thomson ya kita lihat, kalau model atom Thomson ini eh, Thomson ini membuat model atom plum puding ya, seperti plum puding ya diibaratkannya. Jadi di mana elektron itu terdistribusi pada lautan muatan positif yang berkerapatan rendah, seperti plum di atas puding. Plum itu buah gitu ya. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi ada elektron negatif, lalu ada yang positifnya eh, apa namanya di antara si puding-puding ini ya, begitu ya, positive charge split over spare penempatannya. Berikutnya masih percobaan muatan elektron dan massa elektron itu oleh Robert Millikan, pasti sudah kenal ya. Beliau ini mengukur muatan elektron dengan membuka jalan bagi ilmuwan untuk menemukan massa elektronnya. Ya, untuk menemukan massa elektronnya dicoba oleh Robert Millikan. Ya masih dengan sinar katoda juga ya melakukannya. Seperti ini tabung sinar katodanya. Jadi namanya percobaan, kalau tidak salah percobaannya namanya tetes minyak milikan ya. Seperti tertera pada gambar seperti ini, bahwa untuk mengukur muatan elektronnya. Jadi bisa menemukan muatan elektronnya sebesar minus 1,602 ya dikali 10 minus 19 kolom. Sedangkan massa elektronnya 9,109 dikali 10 min 28 gram ya. Melalui percobaan tetes minyak bilikan. Ini sejarah saja ya. Berikutnya, bentar. Ya. Lalu hubungannya dengan radioaktivitas ya. Masih pada abad ke-18 ya, masih Marie Curie ini mengisolasi polonium dan radium dari biji uranium yang mengemisikan sinar yang mampu menggelapkan plat fotografi. Jadi melakukan satu eksperimen, jadi menduga bahwa sinar tersebut itu berasal dari atom-atom yang membelah gitu. Yang dinamakan fenomenanya itu radioaktif ya, dari mengisolasi polonium dan radium dari biji uraniumnya. Nah, penemuan Marie Curie ini tentang radioaktif ternyata berlawanan dengan teorinya atom Dalton yang tidak dapat dibagi-bagi lagi ya. Ini terdapat perbedaan di sini. Nah, ini merupakan eksperimen-eksperimen ataupun istilahnya perkembangan teori ya, perkembangan teori atom. Jadi memang melalui eksperimen-eksperimen yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya ya, berkembang teorinya. Lalu pada percobaan awal ini, Marie Curie ini mampu mengidentifikasi tiga bentuk radiasi. Yang pertama itu seperti dilihat ya, ada partikel alfa. Partikel alfa ini terdiri istilahnya partikel positif ya. Jadi merupakan inti dari helium. Ya, inti dari helium, partikel ini juga mempunyai daya ionisasi yang sangat tinggi. Gitu. Kenapa? Karena di dalam partikel yang daya ionisasinya tinggi ini, daya tembusnya terhadap materi itu sangat rendah. Itu yang berkebalikannya jadinya. Nah, ini merupakan muatan positif. Lalu ada yang kedua, partikel beta. Nah, partikel beta ini terdiri dari elektron ya, elektron yang bermuatan negatif. Nah, muatan negatif di sini daya tembusnya, daya tembus partikelnya ya, daya tembus partikel betanya ini lebih besar daripada sinar alfa. Jadi lebih besar daripada sinar alfa ya yang betanya ini. Dan yang terakhir itu sinar gamma atau partikel gamma di sini memang tidak terdeteksi baik muatan maupun masanya, tapi istilahnya sifatnya itu sama dengan sinar X ya, kalau kalian ketahui sama dengan sinar X, dan panjang gelombangnya memang kalau untuk sinar gamma ini ya
ataupun partikel gamma ini panjang lubangnya lebih pendek, tetapi daya tembusnya itu besar ya terhadap materi. Seperti itu. Nah, dari sekian banyak fakta eksperimen yang tersaji tadi ya, bisa dipikirkan kan ya tentang model atom Democritus dan Dalton tersebut. Jadi di dalam teori Democritus dan Dalton ya ada beberapa teori tadi. Intinya adanya fenomena radioaktif ya. Jadi atom itu mampu membelah ya, membelah. Jadi ada muatan positif dan muatan negatifnya ataupun ada fenomena kelistrikan dan adanya elektron dari beberapa percobaan tadi. Bisa disimpulkan seperti itu ya. Lalu kalau untuk eksperimennya Ernest Rutherford ya, kalau Ernest Rutherford ini hubungannya dengan tadi ini ya. Jadi partikel Collit. Nah, partikel Collit ini ataupun kita lihat di dalam sinar alfa, beta, dan gamma tadi ya. Seperti ini jadinya. Percobaan dari Ernest Rutherford. Jadi electrons occupy space outside nucleus. Jadi adanya elektron ya di luar dari intinya begitu. Ini eksperimen dari Ernest Rutherford. Nah, selanjutnya sebentar. Jadi yang membuat Ernest Rutherford heran dengan eksperimennya pada abad ke-19 ya, partikel alfa ini yang bermuatan positif 2 ataupun yang bermasakan tinggi ini diteruskan ya. Lalu partikel alfa ini sebagian dibelokkan ya, sebagian dibelokkan. Jadi ada partikel alfa yang dipantulkan. Hal ini sama saja dengan menembaki kertas dengan peluru kaliber 8 mm atau dan dipantulkan lagi ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sebagian besar atom merupakan ruangan kosong. Jadi kenapa? Karena mampu meneruskan partikel alfa. Ya. Lalu partikel alfa ini dibelokkan intinya oleh partikel dengan muatan yang sama, dan positif. Ya. Lalu partikel ini mampu memantulkan partikel alfa ya dengan ataupun partikel dengan kerapatan yang sangat tinggi. Yang sudah tadi saya sebutkan ya. Jadi memang kalau alfa itu kerapatannya karena merupakan partikel positif dan merupakan inti dari helium itu sendiri ya, daya ionisasinya juga tinggi, jadi daya tembusnya terhadap suatu materi itu juga sangat rendah gitu. Jadi kerapatannya di sini memang sangat tinggi. Yang berikutnya model atom Rutherford. Jadi kalau untuk Rutherford ini partikel berukuran kecil merupakan bermuatan positif. Jadi menemukan tadi kan elektron bermuatan negatif ya. Nah, di sini sudah mulai menunjukkan bahwa pada pusat massa atom itu ada partikel yang berukuran kecil bermuatan positif. Ya. Dan atom itu sendiri sebagian besar dari ruangan kosong menurut model atom Rutherford ya. Dan pusat massanya itu dikelilingi oleh elektron. Elektronnya berputar mengelilingi inti. Seperti ini, jadi ada neutron, ada positif ya, bermuatan positif, tapi dikelilingi oleh elektron yang mengelilingi inti atom itu sendiri. Perkembangan dari model atom Rutherford-nya. Berikutnya itu yang dinamakan dengan muatan positifnya itu ternyata proton ya, partikel subatomik dengan muatan positif. Nah, dibuktikan dengan eksperimen pertamanya, yaitu dengan untuk memunculkan proton ya, dari menggunakan dari tabung sinar kanal ya, tabung sinar kanal ataupun yang teramati dari tabung sinar katoda.
khusus dengan anoda yang berlubang, begitu. Seperti lihat pada gambar, ya. Jadi memang dari apa namanya sinar kanal ini ya, sinar kanal ini sebelumnya memang sudah ada agent Goldstein sebenarnya ya, tapi dari tabung sinar kanal ini memang di apa di ini di sini di istilahnya menemukan muatan protonnya ya, sebesar positif, apa namanya muatannya positif dan masanya juga positif begitu ya. Jadi memang bukti eksperimen ini pertama kali itu untuk proton muncul dari kajian kanal rays ya, atau sinar kanal ya, sinar kanal yang teramati dalam tabung sinar katoda. Jadi khususnya dengan tabung sinar katoda khusus dengan anoda yang berlubang seperti ini. Ya, jadi yang positif dan positifnya anoda, negatifnya katoda. Jadi dari yang negatif ke positif arahnya ya. Lalu berikutnya ada temuan tentang neutron atau partikel subatomik dari atom yang tidak bermuatan. Nah, karena atom di sini bermuatan netral, maka di sini banyak proton sama dengan banyaknya elektron ya. Lalu hampir semua atom di sini memiliki massa yang lebih besar dari perkiraannya gitu. Kenapa? Jadi jika hanya berdasarkan jumlah massa proton dan elektronnya ya. Lalu Rutherford di sini menyarankan bahwa kalau atom itu harus memiliki partikel dengan massa yang masif ya, ataupun yang tidak bermuatan. Yang tidak bermuatan yang memiliki massa yang lebih besar lagi. Nah, penemuan James setelah itu penemuan James Chadwick ya. Jadi mahasiswanya Rutherford di sini, Rutherford ya menemukan bukti bahwa eksistensi neutron itu pada tahun yang 1932. Jadi memang diambil ya bagiannya itu, bukti eksistensinya dipakai kalau neutron itu memang muatan yang tidak tidak bermuatan ya, partikel subatomik yang tidak bermuatan, dan masanya itu 1,675 dikali 10 pangkat min 24 gram gitu ya, melalui penemuan dari James Chadwick ini. Ini lewat dulu, lalu model atom Bohr ya. Selanjutnya memang model atom Bohr. Memang dilihat di sini kita hubungannya sama kebolehjadian ya, orbital elektronnya itu ya. Kebolehjadian atau kegagalan model dari sebelumnya, tapi kita lihat di sini model atom Bohr. Model atom Bohr di sini mempelajari spektrum yang dihasilkan ya ketika atom-atom itu tereksitasi dalam suatu tabung gas yang bermuatan ya, tabung gas yang bermuatan gitu. Jadi mengamati Bohr sini ya, masih di teori Bohr, mengamati ternyata tiap unsur itu menghasilkan serangkaian garis-garis spektrum tersendiri seperti pada gambar nih. Jadi energi elektron ini memang terkuantitasi hanya merupakan tingkat-tingkat energi tertentu. Jadi seperti prisma ini ya, kalau dipancarkan menghasilkan atau memantulkan sinar-sinar yang berbeda warnanya, tergantung panjang gelombang yang diamati begitu. Nah, model atom Bohr di sini melihat ya, jadi elektron itu memang hanya dapat berada pada tingkat energi tertentu, pada orbit tertentu, ya tempatnya elektron atau kebolehjadian elektronnya. Jadi tiap tingkat energi itu disebut dengan bilangan kuantum utama N. Ya, N itu N 1, 2, 3, 4 gitu, atau kulitnya KLMN seperti itu. Nah, di sini ada namanya Dirac Balmer ya, menemukan suatu hubungan yang empiris yang menggambarkan garis spektrum pada atom hidrogen. Nah, seperti ini ya pada gambar energinya bisa dilihat, ataupun Dirac Balmer ya. Ini spektrum atom hidrogen itu memang ada penyelidikan spektrum atom hidrogen
menghasilkan beberapa deret spektrum. Ya. Salah satunya Balmer. Yang pertama itu Lyman ya, Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, dan Van. Jadi ya memang berkembang dari kulitnya ini penemuan struktur atom hidrogen ya, dari Lyman sampai Van. Jadi bisa dilihat di daerah sinar tampak misalkan ya, helium iya ya, betul-betul. Lalu istilahnya daerahnya juga beda-beda ya. Daerah tergantung pada panjang gelombangnya. Biasanya daerah UV sampai ke infrared gitu. Jadi model atom Bohr di sini digambarkan sebagai sistem planet tata surya ya. Setiap bilangan kuantum utama itu menunjukkan orbit atau lapisan. Ini ya, orbit atau lapisannya. KLMN atau kulit 1, 2, 3. Dengan inti atom berada pada pusatnya. Ini inti atomnya di tengah, terlihat pada gambar. Lalu model atom Bohr di sini dapat menjelaskan adanya garis-garis spektrum dan digunakan untuk menentukan jari-jari atom hidrogen. Ya, jari-jari atom hidrogen. Dilihat dari kedudukan relatif garis ya dalam deret spektrum atom hidrogennya. Dari Lyman tadi, deret Lyman sampai ke deret Van. Ya, itu dilihat dari panjang gelombangnya di sini. Jadi untuk menentukan jari-jari atom hidrogennya itu sendiri. Dan atom Bohr ini tidak dapat digunakan untuk atom-atom selain hidrogen. Jadi karena dilihat dari spektrum atom hidrogen, dan biasanya ini tidak dapat menjelaskan mengapa energi itu terkuantitasi gitu ya, bisa dihitung berapa kuantitasnya gitu untuk model atom Bohr ini. Nah, selanjutnya memang dilihat dari teori gelombang elektron ya, atau kita lihat dari teorinya de Broglie menyarankan bahwa elektron itu mempunyai sifat gelombang yang menyebabkan energinya terkuantisasi. Nah, de Broglie ini memang menyimpulkan bahwa semua partikel itu memiliki panjang gelombang sesuai dengan persamaannya, ya. L sama dengan H dibagi M dikali V. H itu tetapan Planck-nya, M-nya massa, V-nya frekuensi, L-nya panjang. Ini bukannya L ini sebenarnya ya, lambangnya seperti ini. Panjang gelombang itu lambda ya. V kebalik ada tangkainya di sini. Ya, seperti ini. Jadi persamaan de Broglie ini panjang gelombang suatu elektron itu dapat dihitung secara matematikanya seperti ini. Ya, kecepatan elektron sama dengan 2,2 dikali 10 pangkat 6 meter per sekon. Ya. Sebentar. 45 ya. 6. Bentar. 49. Ya. Oke ya. Atau ketidakpastian Heisenberg di sini ya, Heisenberg. Sebab ini berhubungan dengan lintasan ya. Nah, selanjutnya yaitu prinsip ketidakpastian Heisenberg ya. Heisenberg ya. Jadi untuk dapat mengamati elektron, maka elektron itu harus ditembaki ya. Harus ditembaki dengan foton dengan panjang gelombang yang lebih pendek lagi. Jadi untuk menghasilkan frekuensi yang tinggi dan energi yang tinggi juga. Gitu. Jadi apabila foton ini mengenai satu elektron, maka akan menyebabkan gerakan atau kecepatan elektron juga berubah. Menurut Heisenberg ini, ibaratnya itu tidak mungkin untuk dapat mengetahui posisi atau kecepatan suatu objeknya secara bersamaan dengan tepat. Bagaimana cara mengetahuinya? Ada persamaannya. Kita tidak perlu secara detail ya samaannya. Jadi semakin kecil massa objeknya di sini, ketidakpastian posisinya itu dan kecepatannya itu semakin besar ya. Kalau menurut prinsip ketidakpastian Heisenberg. Atau di sini kebolehjadiannya orbital ya, untuk elektron itu ada di orbital tertentu. Nah, selanjutnya model kuantum atom. Sebentar ya, sebentar.
Maaf sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Maaf. Untuk model kuantum atom ya. Jadi dari Schrödinger ini memang mengembangkan suatu persamaan. Jadi untuk menggambarkan perilaku atau energi elektron dalam satu atom ya. Nah, persamaan Schrödinger ini digunakan untuk menggambarkan gelombang elektromagnet dari tiap elektronnya. Jadi dapat digambarkan dalam kerangka bilangan kuantumnya. Ya, seperti kalian sudah ketahui ya, ada bilangan kuantum utama N, jadi menggambarkan tingkat energi yang dimiliki dari suatu elektron itu atau elektronnya, maaf, atau orbitalnya ya, keboleh jadiannya ditempatkan di bilangan kuantum utama mana, misalkan nilai N ini memang bilangan bulat ya, 1, 2, 3 gitu, dan seterusnya. Lalu yang kedua itu bilangan kuantum azimut. Ya, azimut atau L menggambarkan bentuk orbital yang ditempati elektron. Misalkan L-nya itu sama dengan kulitnya kurang satu ya. Jadi misalkan N sama dengan 1. Maka L-nya itu 0 ya. 0 terus nilai L-nya terus sama dengan 0 juga ya. Jadi di sini bisa dilihat kalau 0 itu memiliki bentuk orbitalnya S. Jadi kita lihat SPDF ya. Kalau L1 itu S untuk tempat orbitalnya ya istilahnya. Kalau P itu 3 gitu ya. D itu 5 misalkan seperti itu. Jadi yang berikutnya bilangan kuantum magnet atau M ya. Menggambarkan di sini orientasinya atau arah proyeksi dari orbita dalam ruang 3 dimensinya. Digambarkan -1 sampai +1 ya. Jadi semua bilangan itu kecuali 0. Ya, jadi minus kalau misalkan L2 ya berarti M-nya 2. Gitu ya. Jadi memang satu-satu gitu penempatannya. Dan bilangan quantum spin jadi menggambarkan arah pergerakan elektronnya. Jadi ke atas atau ke bawah berlawanan jarum. Jadi terhadap medan magnetnya ya kalian sudah pasti sudah mengenal gitu. Atau S ya. Kalau S itu plus setengah ataupun minus setengah. Jadi kalau ke atas arahnya positif, ke bawah arahnya negatif. Nah, jadi ada beberapa aturan kalau di aturan Pauli ini ataupun bilangnya apa? Larangan Pauli ya, ataupun dibilangnya apa namanya larangan Pauli ya.
Jadi memang membuat aturan bahwa elektron itu dalam satu atom tidak boleh memiliki bilangan kuantum yang sama, atau prinsip larangan Pauli ya, Wolfgang Pauli. Jadi menyelidiki istilahnya tidak adanya garis pada spektrum pancarannya yang seharusnya itu ada menurut teorinya gitu ya, secara teoritis gitu. Jadi mengajukan bahwa tidak ada elektron di dalam satu atom itu yang sama keempat bilangan kuantumnya, pasti berbeda. Ya, jadi misalkan jika dua elektronnya itu menempati orbital yang sama, misalkan ya, orbital yang sama, jadi di sini memang mempunyai apa istilahnya harga tiga bilangan kuantum, ya, NLM misalkan, yang sama juga, gitu ya. Itu aturan Pauli. Nah, untuk bilangan kuantum sendiri bisa dilihat. Jadi dalam penyusunan di sini konfigurasi dari suatu elektronnya ini memang susunan keempat bilangan kuantumnya itu harus digunakan. Nah, jadi mulai dari tingkat energi yang rendah ke energi yang tinggi. Ini aturan dari Aufbau. Lalu pengisian elektronnya harus satu demi satu sebelum berpasangan untuk kestabilannya. Ya, itu aturan Hahn. Jadi ada 3 prinsip larangan Pauli, ya, aturan Aufbau dan aturan Hahn. Nah, contohnya seperti di gambar. R-nya kan kulitnya 134 ya, L-nya 0 misalkan. M-nya 0 berarti ada di subkulit S. Jumlah orbitalnya 1. Nah, ini seperti pada gambar ya, kalian mungkin sudah mengetahuinya dan ini sedikit mengulang saja. Atau di sini namanya quantum number ya, 13, ini kita lewat, sudah dijelaskan di atas quantum number-nya. Nah, kalau untuk konfigurasi elektron, jadi untuk atom hidrogen, di sini bilangan kuantum utamanya itu memang menentukan energi orbitalnya. Jadi energinya ini ya, 1s sampai 4s, 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi semua subtingkatannya di sini memang memiliki energi yang sama. Kenapa? Jadi jika energinya sebesar lebih dari 1312 kJ per mol ditambahkan, maka elektron itu akan benar-benar terlepas. Karena energinya itu tinggi ya, besar. Jadi mudah dilepaskannya. Ya, kita lepaskan. Ini seperti ini ya, penempatannya 1s, 2s, 3s, 4s, tapi nanti ada aturan seperti aturan apa namanya? Aturan prinsip Aufbau-nya ya, dari energi yang tinggi rendah ke energi yang tinggi. Gitu. Jadi 1s, lalu 2s, 2p, 3s gitu ya, lalu 3p, 4s, 3d, 4p, 5s ya. 4D, 5P, 6S gitu ya, sampai nanti ke 7P. Jadi dari energi yang paling rendah dulu. Nah, konfigurasi elektron di sini jadi untuk unsur yang memiliki lebih dari satu elektron yang lebih kompleks ya. Dilihat dari pertama muatan inti efektifnya, ya, kulit yang elektron yang di kulit bagian dalamnya tadi ya bertindak sebagai elektron pelindung sebagai pelindung elektron-elektron yang terletak pada kulit yang terluar ya, ataupun yang lebih luar dari interaksi muatan pada inti positifnya, inti atom yang positif. Tengah-tengah inti positif, nanti orbitalnya negatif ya. Jadi sebagai pelindung elektron-elektron yang terletak pada kulit luar dari interaksi muatan positif inti atom itu sendiri. Nah, beberapa orbital ini memang mengalami penetrasi ya pada inti atom, jadi melebihi yang lain. Untuk dilihat dari S ya, S itu memang lebih besar ya, daripada P dan D, F. Gitu. Jadi akibatnya di sini memang terdapat tingkat energi yang berbeda juga dari subtingkat energi yang berbeda itu masing-masing bilangan kuantum utama yang tertentu. Ya, itu ini konfigurasi elektron misalkan dari H hidrogen ya, atom hidrogen, litium dan fluor. Atom hidrogen 1 ya, 1s gitu. Kalau Li berapa misalkan? Dan F fluor itu kan di golongan ketujuh ya, kalau fluor ya, ketujuh. Berarti seperti ini tingkatan energinya. Ya 25 ya. Elektron ininya valensinya 5. Itu
Bisa dilihat dari energi rendah ke energi tinggi. Nah, dilihat dari prinsip Aufbau ya. Jadi kalau dilihat dari prinsip Aufbau di sini memang untuk setiap atom itu perlu diketahui ya bahwa jumlah elektronnya itu dari suatu atomnya netral sama dengan nomor atomnya. Nah, lalu pengisian orbital ini dilihat dari oleh elektronnya ya dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah ke energi yang lebih tinggi. Nah, lalu jika terdapat dua atau lebih orbital yang berada pada yang berada pada tingkat energi yang sama, itu akan mengalami penurunan tingkatan energi. Jadi yang rendah dulu ya. Kalau sama harus yang rendah dulu. Jangan memasakkan elektron dulu sebelum pada subtingkat energi tertentu yang terisi penuh. Satu-satu dulu kalau prinsip Aufbau. Ya. Nanti kita contohkan di latihan soalnya. Sebentar, saya lagi cari latihan soalnya. Konfigurasi dari elektronnya sebentar. Ya. Lalu ini yang terakhir, jadi jangan memasukkan elektron dulu ya sebelum pada subtingkat energi yang terisi penuh satu-satu seperti ini. Satu penerapan prinsip Aufbau. Jadi satu-satu ya. Kalau sudah terisi yang penuh pindah ke yang kamar-kamar berikutnya gitu ya. Itu contohnya karbon, oksigen, fluor ya. Karbon ada di golongan 4 ya, karbon. Elektron valensinya 4, nomor atomnya 6. Sorry kalau karbon 5 ya. Oke nih, ini. Nah, kalau untuk aturan Hahn di sini ketika mengisi elektron pada orbital-orbital yang tingkat energinya sama, ya, isilah elektron satu persatu terlebih dahulu untuk aturan Hahn. Ya. Jadi adanya elektron-elektron di sini itu memang yang tidak berpasangan ya dapat diuji keberadaannya. Kenapa? Karena dapat bereaksi dengan elektromagnet. Disebut ada dua nih ya, paramagnetik sifatnya dan diamagnetik yang tidak berpasangan nih. Jadi kalau untuk yang paramagnetik, elektron-elektron ini akan ditarik atau tertarik pada medan magnet yang menunjukkan keberadaannya elektron yang tak berpasangan. Jadi yang kalau tak berpasangan itu sifatnya mungkin di sini dilihatnya dari paramagnetiknya. Tapi kalau yang diamagnetik, elektron di sini memang tertolak keluar oleh medan magnet yang menunjukkan semua elektron telah berpasangan, ya, satu dengan yang lainnya. Disebutnya diamagnet. Jadi nanti bisa ketahuan dia magnet ataupun paramagnetik ya dalam satu senyawa itu. Ini ya contoh cara pengisian elektronnya. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Ini sudah ada aturannya. Menurut aturan Hahn tadi. Ya. Coba bisa diselesaikan misalkan contohnya mana nih? Sebentar. 57. Konfigurasi dari elektron dan gambarkan orbitalnya misalkan ya dari sebentar. Ya, bisa contohnya gambarkan dari konfigurasi sulfur ya. Sulfur 16. Ini konfigurasinya seperti apa? Lalu CO kobalt itu 27. Konfigurasinya seperti apa? Ya, bilangan kuantumnya ya dijelaskan di sini dari bilangan kuantumnya. Ya, silakan ya nanti dicoba. Ini apa namanya ada di apa istilahnya dibilangnya itu dari bentar ya dilihat dari konfigurasinya
dan bilangan kuantumnya ya. Jadi bilangan kuantumnya dari N, terus apalagi L-nya ya, M dan S-nya. Nah, silakan nanti dicoba. S itu 16 berarti konfigurasinya seperti apa? Mengikuti dari pengisian elektron Han ya. Ini tadi sudah atomic struktur. Atomic struktur ini memang dilihat tadi ya, istilahnya bagian dari atom itu apa saja ya, sub atomnya. Ada nukleus, awan elektronnya ya, ini ya. Jadi ada dua basic komponen di dalam setiap atom itu. Ada awan elektron, vital ya, lalu nukleusnya, inti atomnya. Ini apa namanya, disimpulkan saja ya. Simpulannya seperti ini. Kalau untuk struktur atom, subatomiknya itu ada elektron, ada proton, neutron ya. Ini perkembangan teori atomnya tadi sudah dijelaskan dari di awal ya, sebelum Masehi, dari Demokritus sampai ke teori atomnya Niels Bohr. Dan teori atom ini memang untuk teori atom modern ya, setiap kalau berkembang sesuai dengan pengetahuan yang sekarang ini begitu. Jadi banyak saintis itu memang mengembangkan teori atom modern, tapi teori sebelumnya ya itu sebagai acuan ya, tidak dihilangkan begitu. Terus melakukan eksperimen ya tentang atom ini ya. Jadi dari timeline-nya itu sudah dijelaskan di atas tadi. Tapi kalau untuk sekarang ya tidak menghilangkan teori-teori yang sebelumnya begitu. Itu kan pengembangan teori istilahnya. Ya, membuktikan dari satu eksperimen. Ini ya sudah dijelaskan sebelum masuk ke Nah, kalau ini atom number ya, atom number atau massa atom dan isotopnya. Kalian sudah tahu kalau untuk massa nomor atom, nomor atau nomor massa itu total dari neutron dan protonnya, yang menggambarkan dari nukleus dalam setiap atom, setiap elemennya. X, Z itu nomor atom, A-nya nomor massa ya. Biasa ini sudah dikembangkan memang di teori-teori juga bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Contohnya kalau isotop itu atom yang mempunyai nomor atom yang sama tetapi nomor masanya itu berbeda. Nah, nomor atomnya sama ya, nomor masanya berbeda. Dan neutronnya juga berbeda, itu disebutnya isotop. Jadi berbeda-beda isotop ya, berbeda-beda nomor masanya. Neutronnya juga berbeda, itu isotop. Sekarang masuk ke molekul. Molekul itu apa yang kalian ketahui tentang molekul? Yang sudah kalian tulis, yang sudah kalian diskusikan. Dan contohnya apa kalau molekul? Silakan. Ini sudah ada gambarannya nih yang kalian sebutkan. Halo, siapa yang bahas tentang molekul? Halo? Halo? Terdengar kan ya suara saya ya? Atau memang tidak terdengar dan tidak memperhatikannya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Jangan terdiam ya. Ini kita berteori. Silakan. Molekul, apa itu molekul? Dor. Gabungan dua atau lebih ya. Contohnya apa molekul? Ya, betul ya, karbon dioksida. Hanya gabungan dua atom saja gitu, secara bersamaan. Ya.
Jadi memang dua atom yang gabungan dua atom atau lebih lah ya, yang berikatan melalui ikatan kimia gitu. Jadi ya Siva tadi memang betul, karbon dioksida itu kan melalui ikatan ya, pembentukannya ikatan kimia, dan atom itu memang tidak secara tunggal berdiri sendiri gitu. Kalau misalkan molekul pasti beberapa atom ya. Jadi antara karbon oksigen ataupun oksigen dengan oksigen ya itu berikatan. Seperti hidrogen itu tidak H2, itu gas dalam bentuk gas. Oksigen pun sama gas, molekul gas ya. Molekul gas tidak berdiri sendiri tapi memang berikatan dengan atom yang lain gitu. Jadi molekul ini memang mengandung atom yang sama bisa, atau mengandung beberapa atom berbeda juga bisa ya di sini. Tergantung nanti rasio proporsionalnya ya, berikatannya elektron valensinya berapa, yang menangkap berapa, itu nanti hubungannya sama senyawa ionik gitu. Kalau molekul hubungannya sama ikatan kimianya gitu ya. Jenis ikatannya apa begitu, itu hubungan dengan molekul. Ya contohnya ya atom hidrogen ya di sini unsur murni, tapi molekulnya itu memang tidak bisa berdiri sendiri, jadi menarik hidrogen yang lain ya, jadi gas hidrogen. Air ya, misalkan on the other hands, in molecule compound that contain hydrogen and oxygen, rasionya kan beda, H2O. Dia stabilnya yang mana? Jadi H2O, HO, misalkan seperti itu ya. Lalu elektron valensinya berapa, berikatannya berapa melalui ikatan kimia gitu. Tapi kalau seperti atom, molekul juga apa istilahnya, muatannya netral ya, tidak bermuatan. Molekul ya, dilihatnya dari chemical bond atau ikatan kimianya. Gitu. Ini untuk molekul. Berbeda dengan ion. Kalau ion itu memang atom or group atom ini has a net positif dan net negatif charge ya. Jadi mempunyai muatan positif, muatan negatif. Nah, kalau muatan positif namanya kation atau cation ya, cation. Kation ya, bahasa Indonesia kation. Kation itu berarti ion positif. Yang kalian ketahui ya, natrium dia melepaskan satu elektron, Na+. Nah, itu berarti muatannya positif 1 gitu. Lalu kalau klor misalkan Cl- menangkap 1 ya, berarti Cl- gitu. Itu klor. Berarti muatannya negatif 1. Ya, jadi hubungannya sama senyawa ionik nanti. Senyawa ionik ya, senyawa ionik. Gitu. Jadi on the other hand, anion is an ion whose net charge. Oh, ini yang anionnya muatannya negatif ya. Mempunyai beberapa atau penurunan atau penaikan dari istilahnya menangkap satu elektron ya. Kalau minus kan istilahnya menangkap. Kalau positif itu melepas elektron. Nah, jangan lupa. Ya, kalau untuk misalkan sodium klorida ataupun NaCl di sini, termasuknya itu apa di sini? Ionic compound ya, senyawa ionik. Jadi yang terbentuk dari prosesnya itu nanti ada namanya hukum Hess ya, dari menemukan energi yang sangat besar juga untuk membentuk satu sodium klorida gitu. Dibilangnya disebutnya senyawa ionik ya, karena jika misalkan dan larutan elektrolit juga ya, jika terurai misalkan di dalam satu larutan, kita dilarutkan ya dengan air Na plus Cl min gitu ya, tergantung nanti jenis pelarutnya ya. Namanya ionic compound atau senyawa ionik. Nah, jadi ada elektron-elektron ya yang merupakan senyawa ionik juga. Gabungan dari molekul tadi ya, merupakan senyawa ionik juga, misalkan MgCl2 gitu. Jadi Mg2+ ditambah
Cl2-, misalkan seperti itu ya. Misalkan MgCl2. Kalau dilarutkan jadi Mg2+ karena ada di golongan 2 ya, ditambah 2 Cl-. Kalau kan melepaskan satu, menangkap satu ya, ini melepaskan 2 supaya stabil 2. Gitu. Jadi ini merupakan senyawa dari senyawa ionik MgCl2, 2+. Kalau FeCl3 itu berarti Fe3+ ya, muatannya positif 3 ditambah 3 Cl- ya, karena supaya stabil dikelilingi oleh 3 Cl gitu. Nah, ini namanya senyawa ionik ya. Seperti itu. Ataupun kalau disebutnya monoatomik atau lebih ya. Kalau monoatomik ya satu tadi Na+, begitu ya. Tapi kalau misalkan sudah lebih besar, itu dibilangnya bukan monoatomik lagi ya, atau poliatomik karena istilahnya muatannya lebih. Atau kalau monoatomik ini misalkan seperti ini nih ya, NaCl itu kan hanya ada satu atau dua atom ya. Nah, kalau misalkan poliatomik seperti ini, misalkan OH-, sodium ion hidroksida ya, ion sianida, dan ion amonium. Ini beberapa atom ya, O dengan H gitu ya. Terus kalau hidroksida kan OH ya, O dengan H. Lalu sianida tuh C dengan N. NH4 tuh N-nya ada H-nya ada 4 gitu ya. Begitu. pH-nya ada 4. Positif 1 melepas. Ya. Ini lebih dari satu atom ya, terdiri dari lebih dari satu atom. Tadi kan Na satu ya, jadi dibilangnya mono. Hanya ada atom Na saja. Nah, jadi bisa disimpulkan perbedaan antara atom, lalu elemen, compound, dan molekul. Atom, elemen itu unsur ya, yang sebelumnya sudah pelajari, compound senyawa, dan molekul. Jadi bisa dibedakan antara atom, elemen, unsur ya, unsur di sini, unsur, senyawa. Ya, ada senyawa ionik ya kan, ada senyawa molekular. Senyawa molekular. Kalau ionik kan terdiri dari ion-ionnya ya, kalau molekul tidak. Ya, tidak terdiri dari molekul. Misalkan senyawa ionik ini berbeda sama molekul. Jadi yang O2, H2O. Nah, kalau sudah molekular ya H2O ya. Itu O2, itu molekular sebenarnya. Ya, kalau ionik tadi NaCl, MgCl ya. MgCl2, lalu FeCl3 gitu. Itu ya. Jadi bisa dibedakan. Kalian bisa simpulkan antara perbedaan dari atom, elemen, kompon, dan molekul, atau atom, unsur, senyawa, dan molekul. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya sebelum masuk ke tabel periodik. Kalian diskusinya saya lihat memang sudah seperti ini, tapi belum menjabarkan perkembangan teorinya, karena kan supaya tahu elektron itu melalui percobaan apa ya ditemukan elektron, ya eksperimennya seperti apa, bagian-bagian dari subatomiknya ya, elektron, neutron, dan satu lagi protonnya. Gitu. Jadi memang ada perkembangan teori-teori atomnya yang menemukan muatan-muatan dari atom tersebut ya. Intinya apa saja itu memang ada perkembangannya ya secara detail, tapi sebagai pengetahuan saja ditemukan elektron, neutron, dan proton ya melalui percobaan-percobaan yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya di zaman sebelum Masehi sampai ke perkembangan atom teori sekarang gitu. Masih dikembangkan ya, tapi teori-teori yang sudah ada tadi memang tidak dihilangkan. Itu merupakan suatu acuannya juga perkembangan teorinya. Jadi kalau ada teori yang baru masih dipakai teori yang sebelumnya gitu ya, membuktikan teori yang sebelumnya. Misalkan tadi seperti John Dalton ya, tidak bisa dibagi-bagi lagi, ternyata Thomson bisa melihat itu ya. Beda lagi tadi di Rutherford sampai ke Bohr ya, mekanika kuantum seperti itu. Oke, silakan.
Diskusi antar teman lah. Ayo, silakan. Yang mau bertanya, kita diskusikan Bus dengan temannya juga ya. Dengan kelompoknya juga. Ayo nih Alfian, kamu udah mandi belum tuh? Rambutnya belum disisir ya? Rambut rambut saya emang susah disisir, Pak. Oh, sudah Lebih disisir. Ya, ya, iya, Pak. oke. Kenapa, Syarif? Iya Pak, nggak apa-apa. Ini Hmm. Pak, yang tadi sulfur 16 sama kobalt 27 nggak dibahas Pak. Boleh, silakan. Kamu mau kerjakan, boleh. Ini saya tutup. Kamu pakai coret-coretan di whiteboard. Kamu di laptop kamu juga boleh. Silakan, boleh. Siapa ya? Kamu Alfian mau mengerjakan? Atau yang lain boleh. Halo. Silakan. Siapa? Maya boleh. Dari yang tadi, yang sebelumnya ya. Saya deh Pak, saya bahas Pak. Siapa? Syarif? Ya Pak. Boleh. Coba. Mana? Ini saya tutup ya. Kamu mau pakai kamu sendiri? Boleh Pak. Ya silakan. Saya sudah buka saya sudah stop share-nya. Ini satu orang tidak hadir siapa ya? Ada enggak, Syarif? Oh, agak pakai Ada. ini kan Pak, saya pakai Paint. Pakai Paint ya boleh. Saya share-kan ya Pak. Iya boleh. Oh ini bisa ternyata ya. Nora. Asik. Ya belajar presentasi ya. Nanti banyakkan tugasnya presentasi gitu kan. Hapus dong. Oh gitu. Diketik juga nggak apa-apa, kamu pakai PowerPoint, kamu ketik juga nggak apa-apa. Nanti pada saat penggambaran orbitalnya baru digambar. Ya, S16. Konfigurasinya pakai menurut aturan Han ya. Oh ya. Ya betul seperti itu. Ya nggak apa-apa, yang penting sudah bisa membedakan ya L-nya. S-nya juga ya, S-nya. Baik Pak.
Jadi N-nya 3. Kenapa 3? karena ini Pak ada di kulit terakhir nih 3 ini. Ya, kulit terakhir 3. Tuh. L-nya 1. Karena ada di kulit P Pak. Ya, kulit P1. Kalau S 0 ya. Kalau M berapa M-nya? M-nya -1 Pak. Kenapa -1? -1 karena ini kan dia ada di P ya Pak. P ini Ya. kalau di awalnya -1, -0, lalu di sini 1 Pak. Ya. Karena berartinya di kotak pertama jadi Ya. -1. Oke. S-nya -setengah. Oke, betul ya. Syarif. Ini masih mudah ya. Ada lagi? CO27 ya. 27 nomor atomnya. Saya lagi Pak. Yang lain boleh? Yang lain. Atau kamu kalian udah slideshow ya tadi? Udah dihapus belum? Ya sudah, yang lain enggak apa-apa. Terima kasih Syarif. Yang lain siapa? Ayo silakan yang lain. Siapa? Ini banyak nih, ada Fatih, ada Akmal, Janan, Zahra, Sinaryati, Elita Rizky, Sarwa, Siva, Hasbi, Angel, Sarah, Alfian, Kurnia, Abdul Roshid, Nur Oktavia, Anita, Taufik, Sebastian, Gabriel, Azwan, Usi, Fahdiana, Najwa. Terus di layar selanjutnya ada Keisha, Nazla, Rian, Yunisa, Friska, Kansa, Valencia, Dea, Rahmar, Rifanka, Rivaldi, Azwan udah ya. Oke, itu sudah banyak. Oke, siapa? Jangan saya tunjuk. Kamu harus bisa mengajukan diri lah. Bukan, kalau nggak ditunjuk, kalian sudah berbeda ini ya, berbeda lingkungan ya. Adaptasi ini udah lingkungan kampus. Jadi nggak perlu kayak ditunjuk-tunjuk. Ya, mahasiswa sekolah menengah aja juga tidak ditunjuk. Jadi kalian harus lebih dari itu. Silakan. Sambil dikerjakan, kalau misalkan belum selesai sambil dicontohkan, enggak apa-apa. Siapa? Usi. Maaf Pak, kepencet saya lagi di rumah sakit. Oh, rumah sakit. Siapa yang sakit? Saya lagi konsul buat operasi Pak. Oh, operasi apa? Kamu sakit apa? Siap-siap operasi apa? Tumor Pak. Tumor. Oh, tumor bagian mana? Dada. Dada. Oh, oke. Supaya ini ya, supaya lancar operasinya. Kapan operasinya? Insya Allah besok Pak. Oke, mudah-mudahan lancar ya. Usi. Terima kasih Pak. Oke, temannya doakan ya supaya cepat pulih, operasinya lancar. Oke, silakan. Jangan dipandangi saja. Bapak, saya mau nyoba deh. Oke, Zara, boleh, silakan. Di-share ya. Nanti ada satu lagi nih soalnya nih ya. Oke, silakan. Zahra, ya silakan. Oke, pain ya.
Maaf ya Pak, tulisannya berantakan agak susah. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. N-nya berapa N-nya? 3 bukan Pak? 3 atau 4? Oh iya 4, maaf Pak. 3 Terbar ya. atau 4? Ayo. Ya Pak, 4 Pak. Gimana sih ngapusnya? L-nya berapa? 2 bukan Pak? L-nya 2. Ya. Tadi yang terakhir 3D7 ya. Iya Pak. M-nya ini 1 sama terakhir S-nya 2. Sahabat kita. Oke. Berapa? Sudah? Sudah. Oke, terima kasih Zara. Gimana temannya? Sudah? Sesuai sama enggak hasilnya? Sama ya? Sesuai Pak. Oke, good. Oke, terima kasih. Oke ya. Nah, kalau misalkan soalnya saya hanya menginfokan bilangan kuantumnya saja, bisa tidak ditentukan nomor atomnya dari soal tersebut. Misalkan ya. Sebentar ini ya. Sama ya, misalkan seperti ada soal misalkan yang diketahui hanya bilangan kuantum, bisa ditentukan nomor atomnya dari soal tersebut. Bentar, dari misalkan ada soal di sini bilangan kuantumnya ya, informasinya tuh N-nya sama dengan 3. Lalu L-nya sama dengan 1 gitu. M-nya sama dengan 0 ya. S-nya sama dengan positif dari setengah. Tentukan di sini nomor atomnya. Ya. Bisa kan ditentukan? Kira-kira berapa nomor atomnya? Dari Dicoba, apa? Pak. Boleh, silakan dari informasi tersebut.
Coba dilihat lagi konfigurasinya ya, kan situ di sana sudah ketahuan apa namanya informasi dari bilangan kuantumnya. Saya sambil ini. Kalau dari sistem ke lingkungan, berarti dia reaksi apa tadi saya? Eksoterm. Berarti entalpi yang di dalam sistem tubuh kalian itu bertambah atau berkurang? 14 bukan, Pak? 14 siapa tadi ini yang jawab? Salwa. Salwa. Betul 14, tapi apa nanti konfigurasinya ditulis lagi ya. Betul 14. Kenapa 14? Coba. Karena N-nya kan 3, terus Berarti L-nya 1. elektron, betul, N-nya 3, L-nya 1. Berarti elektron terakhirnya 3p2. 3p2, betul. Lalu? Iya, M-nya 0, terus spin-nya positif setengah. Berarti dia menunjukkan apa di sana? Apa namanya? Ruangnya yang terisi baru 2 doang kan? Iya, betul ya. Terisi 2 elektron saja ya. Betul. Jadi konfigurasinya 1s2 ya. Iya, Ya, 2s2, 2s2, 2p6 ya. iya Pak. Lalu 3s2, terus 3s2, 3p2. 3p2 ya ini. N-nya 3. Elektron valensinya 4. Gitu ya. Nah, berarti apa itu? Oke, terima kasih Salwa. Apa namanya sudah betul ya cara pengisiannya. Nah. Oke, sekarang masuk ke. Oke, ada pertanyaan dulu tidak? Pak, izin bertanya boleh, Pak? Ya, Alfian, gimana? Kira-kira menentukan periode dan golongan suatu unsur menggunakan konfigurasi elektron itu bagaimana ya, Pak ya? Nah, bagaimana untuk menentukan konfigurasi dari periode ya, dia kok golongan berapa begitu kan? Kalian sudah dipelajari ya sebelumnya ya? Sudah dipelajari ya di sekolah. Nah, bagaimana cara menentukannya? Silakan, ada yang tahu tidak? Menentukan dalam satu periode dari konfigurasi itu ya, bisa tidak? Bisa ya, bisa dari konfigurasi pastinya lihat elektron valensinya dulu ya. Konfigurasinya dilihat menggunakan tadi mekanika kuantum tadi ya bisa menggunakan apa namanya mengetahui satu periode dan golongannya. Ya contohnya tadi S itu elektron valensinya berapa? 2, 8, 6 ya. 6. S itu ada di golongan 6 berarti kan? Betul kan? Ya. Golongan 6 ya. Nah, seperti itu. Periodenya bisa dilihat dari mana? Periodenya bisa tahu periodenya. Tahu dari mana periodenya? Golongan sudah diketahui. Kalau periodenya tahu dari mana? Ayo. Kuantumnya bukan, Pak? Apanya? Kuantum apanya? Ada di periode berapa? Kalau apa namanya? S itu tadi. Ayo, S itu ada di periode berapa? Bentar nih saya lihat tabel periodik. Ayo. Ini nanti sebenarnya kita bahasnya di sistem periodik unsur ya. 3 ya. Misalkan kalau CA tadi terakhirnya kan itu di subkulitnya 4 ya. Subkulitnya 4 berarti itu periode 4. Seperti itu. Tadi berarti kalau misalkan apa namanya? S itu subkulitnya berapa? N-nya N yang berapa? 3 kan? Berarti di periode ketiga. Begitu ya berarti. Alfian, bisa ya dari konfigurasi elektronnya itu. Ya, subkulitnya itu periode, lalu elektron valensinya menentukan golongannya ya berarti ya. Golongannya berapa? Ya, golongan 1, 2 sampai 8 ya. Yang stabil gas mulia. Itu ya. Tapi makanya dilihat dari konfigurasinya dulu.
Oke, Baik, Pak. nanti bahas di sistem periodik. Saya masih ada waktu 20 menit lagi nih. Jadi tidak sampai 10.30. Nanti silakan berdiskusi setengah jam di MS Team ya. Saya mau ke sekolah, mau ini apa monitoring PKM. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke perkembangan sistem periodik unsur ya, yang seperti kalian ketahui di sini. Kalau untuk pengklasifikasikannya ini memang berdasarkan subtingkat energi ya. S itu biasanya ada di golongan 1, 2, A gitu. D itu di transisi, P itu memang ada di golongan 3 sampai 8 gitu ya. F itu yang di lantanidanya gitu. Nah, untuk sistem periodik sendiri itu memang cara pengisian konfigurasi elektron itu dari energi dasar suatu unsurnya. Dari mulai hidrogen, lalu susunan-susunan unsur dengan urutan kenaikan atomnya. Ya. Jadi sepanjang satu periode itu bisa dilihat tambahkan elektron ke dalam orbital NS ketika berpindah dari golongan 1 ke golongan 2. Itu. Ini ya aturan-aturannya. Lalu tambahkan elektron ke dalam orbital NP ketika berpindah dari golongan 3A sampai 0. Ya. Lalu tambahkan elektron ke dalam orbital N-1 atau D ketika berpindah dari golongan 3B ke 2B. Lalu tambahkan elektron ke dalam orbitalnya N-2 tadi, itu ada di sub F ya, ketika menyusuri blok F-nya. Nah, ini penulisannya seperti ini ya, penulisan konfigurasi elektronnya. Ini masih konfigurasi ya, pembahasannya. Oksigen, titanium, brom. Contohnya seperti ini, format intinya ya disederhanakan ya, He berapa, AR yang sesuai dengan subunitnya tadi ya. Ini penulisan konfigurasi elektronnya bisa dilihat. Jadi mulai dengan menuliskan konfigurasi elektron untuk atom pada keadaan dasar. Ya, untuk kation, hilangkan sejumlah elektron dari kulit terluar sebanyak muatan kationnya. Contoh Ba2+, konfigurasi elektronnya Ba, Xe, xenon 6s2 menjadi Ba+, berarti atau Kr 3d10. Nah, ini penulisannya lah, ya aturan-aturan penulisannya. Ya, kalau melepas, kalau positif berarti melepas ya. Dia si atom itu melepas berapa elektronnya. Ya. Berarti berkurang ya. Kalau untuk anion bisa ditambahkan dari sejumlah kulit terluarnya sebanyak muatan anionnya. Konfigurasi elektron Cl misalkan neon 3s2 3p6 ya, seperti ini. Jadi di Cl-. Nah, berarti Na 3s2 3p6 ya. Karena kan menangkap satu elektron. Jadi ditambah di P-nya ini ada 6. Sebelumnya kan 5. Ya, kalau tadi di Ba 6s2 ya melepas. Tapi karena Ba2+, jadi 4p6 sebelumnya. Jadi melepas berkurang ini. Nah, kalau untuk keperiodikan, nah ini saya belum membahas tentang perkembangannya ya. Jadi keperiodikannya langsung di sini dalam sifat-sifat fisika. Sebentar. Ya. Bisa dilihat dari keperiodikan sifat-sifat fisika dan kimianya ya, dijelaskan dari konfigurasi elektron tersebut. Jadi memang ada beberapa contoh penting untuk menunjukkan sifat dari sifat fisik dan kimia suatu unsur itu ada 4 di sini. Dari jari-jari atom, jari-jari ion, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan. Ini merupakan sifat-sifat dari keperiodikan unsur itu sendiri ya. Itu bisa dilihat nih seperti jari-jari atom misalkan. Kalau misalkan dilihat dari grafik ini
Kalian bisa menginterpretasikan tidak maksudnya apa di sini? Ya. Jadi bisa dilihat kalau untuk satu jari-jari atom ya, untuk setiap istilahnya untuk setiap periode ya dari kiri ke kanan itu memang kecenderungannya semakin kecil jari-jari atomnya. Ya, kenapa di sini makin kecil? Bisa disebabkan adanya penambahan muatan positif ya. Muatan positif itu dari inti makin ke kanan istilahnya penambahannya semakin besar, tapi jumlah dari kulit atomnya kan sama ya, tidak berubah, tetap. Jadi di sini daya tariknya ya, daya tarik inti terhadap elektron itu memang lebih kuat ya, lebih kuat yang mengakibatkan itu ukuran dari atom ya, ukuran dari atom atau jari-jarinya itu semakin kecil. Begitu. Jadi dalam satu golongan kebalikannya nih, semakin dari atas ke bawah ya, di setiap golongan itu memang muatan positif dari intinya itu dan jumlah kulitnya itu semakin bertambah ya, semakin bertambah. Kenapa? Di sini pertambahan muatan positifnya itu memang akan memperkecil gitu ukuran dari satu atom. Tapi pertambahan kulit atomnya itu memang memperbesar ukuran atomnya ya, memperbesar ukuran atomnya. Dengan demikian di sini pertambahan kulitnya elektron semakin besar mempengaruhi penambahan muatan inti positif. Jadi dalam satu golongan memang ke bawah itu cenderung semakin besar ya, yang berarti di sini jari-jari atomnya juga semakin besar ya. Istilahnya seperti itu bisa dilihat dari keperiodikan jari-jari atom ya, misalkan litium jari-jarinya itu 1,5, Na itu 1,90 ya, berarti makin ke bawah memang makin besar muatan positifnya itu ya. Kalau gas mulia memang tidak termasuk ya, karena kan stabil ya, unsur yang stabil gas mulia. Nah, ini bisa dilihat, jadi jari-jari atom untuk unsur golongan utama di sini dari Li ke Cs itu makin besar satu golongan. Dan dari jari-jarinya, jadi ukuran atomnya juga semakin besar juga. Tapi kalau Li dari satu periode, satu deret periode semakin ke kiri itu makin kecil ya jari-jarinya. Ukuran atomnya juga semakin kecil. Kenapa tadi istilahnya dari adanya penambahan muatan positif tersebut ya dari kiri ke kanan, kalau dalam satu periode itu memang daya tarik intinya lebih kuat, jauh kan ya, dekat ya. Jadi semakin kecil memang jari-jarinya, intinya makin positif, makin kuat menariknya. Nah, berarti jari-jari atomnya memang semakin kecil kalau dalam satu periode ini. Kalau diibaratkan seperti itu ya. Nah, jari-jari atom untuk unsur golongan utama di sini bisa dilihat ya. Tadi yang saya bilang, jadi semakin besar dari atas ke bawah satu golongan kulit, karena terdapat kulit baru yang bertambah ya, berlapis-lapis bertambah. Kalau jari atom semakin kecil dari kiri ke kanan, tadi mengandung proton yang lebih banyak ya, tadi ya, muatan positifnya semakin besar, jadi ukuran atomnya mengecil. Seperti ini. Lalu untuk ion juga sama ya, ion. Dan untuk jari-jari ion di sini, contohnya kalau kation itu memang jari-jari atomnya itu cenderungnya lebih kecil ya daripada atom netralnya. Atom netralnya lebih besar berarti ya dari atom jari-jari kationnya gitu. Jadi untuk unsur golongan utama bisa dilihat kalau elektron pada kulit terluar ini terlepas, jadi ion bermuatan positifnya juga dapat mengikat elektron ya, yang tersisa lebih kuat ke inti atom. Jadi sehingga ukuran kationnya lebih kecil. Begitu ya. Kalau anionnya terbaliknya. Jadi kalau anionnya jari-jari anionnya ini memang lebih besar dari atom netralnya. Bisa dilihat ini ya, yang negatif dan positif. Dilihat dari yang sebelumnya. Nah, saya belum nggak punya datanya, tapi ini datanya yang untuk ion saja ya. Penambahan elektron di sini memang untuk meningkatkan gaya tolak antara elektron. Jadi ion ini memang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengikat elektron pada kulit yang sama, menimbulkan pengembangan atau kulit terluar
ya, pengembangan kulit terluar di sini. Akibatnya memang inti atom di sini lebih sulit menarik elektron-elektron, ya, sehingga jadi jari-jari anion ini menjadi lebih besar lagi, ya, begitu. Seperti ini. Jadi hubungannya sama isoelektron di sini ya. Spesi yang memiliki konfigurasi elektron yang sama, misalkan kalau isoelektron itu. Setiap spesi itu memiliki konfigurasi elektron yang sama seperti oksigen, ya, 2 min ya, fluor min 1 dan neon. Seperti O2 min sama Na+, misalkan seperti itu. Jadi bisa dilihat dari spesi-spesinya yang memiliki konfigurasi elektron sama kalau untuk isoelektron ini. Ya, untuk konfigurasi isoelektron. Yang kedua itu energi ionisasi. Energi ionisasi di sini memang bisa dilihat ya. Jadi energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron dari suatu atom netral dalam fasa gas ya. Misalkan A atom fasa gas, energi ionisasi pertamanya berarti A plus gas ditambah elektron ya, min. Kenapa di sini menunjukkan kemudahan untuk membentuk suatu kation, ya, energi ionisasi ini. Jadi semakin kecil energi ionisasinya, semakin mudah membentuk kation. Ya. Bisa dilihat dari logam ya, contohnya logam nih, cenderung memiliki energi ionisasi pertama lebih rendah daripada non logam. Jadi sehingga kecenderungan untuk membentuk kation. Unsur-unsur logam ini ya, banyak membentuk satu kation. Begitu. Atau kalau energi ionisasi ini kan istilahnya energi minimum ya. Energi minimum itu yang dibutuhkan untuk melepas, ya, untuk melepaskan satu elektron dari atom ataupun ionnya. Itu ya yang dimaksud energi ionisasi. Gitu. Jadi bisa dilihat kalau misalkan di sini nggak ada grafiknya ya, grafik energi ionisasi untuk beberapa periode ya. Berbeda periode, misalkan seperti dalam satu periode energi ionisasinya unsur boron misalkan ya lebih rendah dari Be, berilium. Itu satu periode kan, boron dan berilium. Ataupun misalkan unsur Mg ya, Mg satu periode dengan aluminium. Nah, itu lebih besar Mg ya. Nah, di sini memang dipengaruhi kestabilan dari konfigurasi elektronnya lagi, ya, dipengaruhi oleh konfigurasi elektronnya lagi. Jadi unsur-unsur yang tertentu tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk untuk energi ionisasi ini tergantung energi yang dibutuhkannya, ya. Tergantung energi yang dibutuhkannya. Energi minimumnya berapa untuk melepaskan satu elektron ya, membentuk dalam bentuk fase dari gas ya, bentuk satu kation. Nah, seperti itu. Jadi cenderungnya memang membentuk satu kation ya. Nah, ini seperti ini. Energi ionisasi pertama. Kilojoule per mol. Tadi ini ya, He, Xe, Al lebih rendah ya. Rn makin satu golongan itu makin rendah. Energi satu golongan ya, betul ya, makin rendah. Ini ya, energi yang dibutuhkan untuk melepaskan dari fase gas. Seperti ini bentukannya. Nah, yang berikutnya itu afinitas elektron. Kalau afinitas elektron ini, tadi kan energi ionisasi yang minimum. Ya, minimum untuk yang diperlukan untuk melepaskan ya suatu elektron atau satu elektron. Nah, kalau afinitas ini energi yang dilepaskan apabila kecenderungannya ini untuk menarik elektronnya ya dalam fase gas. Jadi bila satu atom itu dalam bentuk gas menangkap elektron. Kalau energi ionisasi melepas, kalau afinitas itu cenderungnya menangkap ya, menangkap elektron dalam fase gas. Begitu. Jadi afinitas elektron di sini memang fungsi dalam sistem periodiknya itu tidak beraturan ya dari nomor atomnya. Secara umum, afinitas elektron ini memang semakin meningkat dari satu periode dari kiri ke kanan. Begitu. Kecuali gas mulia, ini tidak termasuk ya, karena tidak memiliki kecenderungan atau cenderung kan stabil atau menarik istilahnya kecil untuk menarik elektronnya. Ya, golongan stabil kan ini ya gas mulia. Kecuali itu,
kecuali gas mulia ya, istilahnya afinitas elektron menangkap satu elektron ya. Kenapa? Disebabkan oleh apa? Disebabkan di sini karena jari-jari atom itu berkurang kan ya, berkurang dalam satu periode tadi gitu. Jadi tarikannya terhadap elektron semakin kuat ya, tarikannya dari elektron semakin kuat, makanya elektron itu mudah masuk ke dalam atomnya. Begitu. Jadi semakin mudah untuk memasukkan elektron ya, artinya nih ya. Jadi semakin besar energi yang dibebaskan, dia terbebas energinya. Kan kalau negatif menangkap ya, menangkap gitu. Jadi kalau kebalikan dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jarinya karena makin besar itu makin sukar menangkap elektronnya ya. Yang akibatnya memang energi itu dibebaskan, yang dibebaskan itu semakin kecil. Semakin kecil bisa tadi ya dilihat contoh-contohnya lagi ya yang lain. Dari grafik juga sebenarnya sih bisa dilihat. Kenapa kalau misalkan kalau bisa dilihat ya, misalkan dari satu grafik afinitas elektron, nah di sini ya afinitas elektron versus dengan nomor atom bisa dilihat di sini. Jadi kalau dilihat indikasi terjadinya penyimpangan ya dalam satu grafik ini pada golongan contohnya tadi unsur-unsur gas mulia misalkan ya, seharusnya itu memang mempunyai afinitas elektron itu yang paling besar ya. Tapi kalau misalkan dilihat memang dari grafiknya ini ya afinitas elektronnya memang paling rendah, mempunyai nilai negatif misalkan di antara unsur-unsur di setiap periodenya. Kenapa? Bisa disebabkan karena unsur-unsur gas mulia itu memiliki konfigurasi elektron memang yang stabil ya, yang stabil sekali kalau unsur-unsur gas mulia. Jadi sukar untuk menarik elektron yang lain atau elektron lagi ya, elektron yang lagi atau elektron yang lain begitu. Ya, jadi memang unsur gas mulia itu stabil sehingga sukar untuk menarik ya kalau afinitas elektron lagi ya kalau lihat dari grafik ini. Ini ya energi yang dilepaskan. Nah, ini sifat cenderungannya ini off dulu lah. Nah, kalau perkembangannya mungkin bisa dicari ya perkembangan dari satu lagi sebenarnya ada namanya keelektronegatifan ya. Selain afinitas elektron ada keelektronegatifan. Kalau keelektronegatifan ini memang bisa diartikan ya untuk salah satu sifat periodik unsurnya itu kemampuan ya atau kecenderungan untuk menangkap elektron. Jadi kemampuan satu atom di sini terhadap atom lain di dalam satu molekul ya untuk menarik elektron. Nah, keelektronegatifan unsur di sini dalam satu periode dari kiri ke kanan memang semakin besar. Kenapa? Karena tadi ya jari-jari atomnya itu semakin kecil, intinya itu memang semakin besar. Ya, jadi intinya makin besar, akibatnya tarikan dari elektronnya itu bertambah kuat. Ya. Makanya elektronegatifan ini besar. Biasanya ada harga keelektronegatifan ya. Misalkan kalau H itu harga keelektronegatifnya 2,1. Kalau Li 1,1. Jadi berapa antara H, ikatan H dengan F keelektronegatifannya? Bisa dihitung. Ya. Di sini memang terjadi penyimpangan ya terhadap unsur gas mulia. Karena di sini mempunyai keelektronegatifannya sama dengan 0. Kalau untuk unsur-unsur gas mulia, keelektronegatifannya 0. Ya, nanti lihat di tabel ya kalau untuk harga atau nilai dari keelektronegatifan satu unsur ya atau elemen. Bisa dilihat jadi dari nilai keelektronegatifannya ya. Mungkin sampai di sini dulu ya untuk pertemuan hari ini. Perkembangan teori atomnya itu silakan dibaca saja ya untuk perkembangannya dari menggolongkannya seperti apa dari awal ya sampai sekarang ke sistem periodik
panjangnya yang kita gunakan, gitu ya. Ataupun bagian-bagiannya sistem periodik unsur itu ada golongan 1A sampai ke 8 ya, sampai golongan 8 misalkan. Nah, ini perkembangannya dari J.W. Dobreiner mengemukakan triad Dobreiner ya. Jadi unsur yang tengah-tengah sama itu digabungkan. Misalkan CLIF, misalkan seperti itu. Newland, setiap 8 pengulangan yang ke-8 itu unsurnya yang sama, atau law oktav ya, hukum oktavnya Newland. Mendeleev juga sama, berdasarkan besarnya nomor massa ya dari satu atom sampai ke ini ya, seperti ini Mendeleev ini, sampai ke Moseley berdasarkan nomor atomnya, saling melengkapi ya. Ini grup periode. Nah, ini seperti ini, metal, non-logam, metaloid untuk penggolongannya ya. Lalu bloknya, kalau untuk yang warna ungu ini grup utama ya. Transisi yang kuning, yang hijau itu transisi luar ya. Transisi luar metalnya. Penamaannya mengikuti IUPAC ya. American Numbering System. Ya, IUPAC di sini. Jadi golongan 1A sampai ke 8A. Ya, bisa dilihat tabel periodik ya, unsur. Golongan 1 atau grup 1 alkali, grup 2A alkali tanah. Gitu ya. Pasti sudah tahu. Nah, ini bisa ya bukan dikerjakan lah. Nanti bisa Anda buat resume sendiri. Jadi secara sejarah singkat teori atom tadi yang sudah dipelajari sebelumnya, lalu periodik tabel sampai ke ion, molekul, unsur ya, dan sifat-sifat dari periodik tabel tersebut. Itu ya, jadi senyawa ionik, senyawa molekular itu bisa dibedakan dari lihat dulu dari senyawanya apakah dia termasuk senyawa ionik ataupun molekular, dari perkembangan teori atom, lalu sampai ke bahasan terakhir ini ya. Karena minggu depan kita sudah beda topik. Kalau tidak salah masuk ke ini ya, stoikiometri ya. Hukum dasar kimia dulu baru stoikiometri. Seperti itu. Silakan, sampai di sini ada pertanyaan? Boleh? Oh iya, kalau untuk sebenarnya kita ini kan 3 SKS dengan praktikum ya. Jadi ada praktikumnya itu nanti disisipkan berbarengan dengan teori ya. Jadi misalkan gini, teorinya kita 13 kali pertemuan misalkan ya teorinya. 3 kali pertemuannya kita praktikum. Ya, 3 kali pertemuannya kita praktikum kimia dasar ya, kimia umum. Nanti praktikumnya setelah kita selesai teori saja ya. Kurang lebih teorinya 13 kali pertemuan ya dengan ujian. Kamu kenapa Alfian? Senang ya udah selesai ya? Pak, ngeredangin badan Pak. Betul ya. Duduk terus Pak. Betul. Jadi kalau kalian memang lagi online seperti ini, ya boleh sebentar dimatikan kamera, terus kalian berdiri ya, sambil olahraga kecil-kecil, digerakkan tubuhnya lah, ya, digerakkan tubuhnya supaya tidak kaku. Apalagi kepala ya, jadi jangan mesti kaku gitu ya di depan layar, tidak gerak-gerak, wah itu nanti bisa otot-ototnya itu kaku nanti. Kalian nggak bisa nengok kanan kiri jadinya. Sama duduk ya, jangan terlalu banyak duduk. Jadi dan kalian kalau mau minum ya minumnya air putih yang banyak gitu ya, air putih. Jadi jangan minum soda-soda lah. Soda-soda seger emang, tapi kalau kebanyakan duduk nanti akan rapuh tulangnya ya, osteoporosis nanti jadinya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Pak, izin bertanya. Iya, Salwa gimana? Enggak, itu PPT-nya belum dimasukin ke MS Teams ya, Pak? PPT-nya memang belum dimasukkan ke MS Teams ya. Kalian belajar dulu sendiri gitu ya. Cari literasi sendiri, nanti saya masukkan.
Nanti saya masukkan. Ya, saya masukkan. Tenang saja. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Silakan dilanjut diskusi, masih setengah jam lagi dilanjutkan diskusi untuk materi setelahnya tentang stoichiometry ya kalau tidak salah, tapi nanti saya umumkan deh di MS Teams. Kalau ada pertanyaan misalkan saya mau berdiskusi yang lain boleh ya di MS Teams.